Oke guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, di sini kakak akan memperkenalkan diri lagi. Barangkali kalian semua ada yang lupa. Oke, perkenalkan, nama saya Rajib Bisalam atau biasa dipanggil Kak Rajib. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa bulan ini merupakan bulan Agustus, bulan di mana bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya. Seperti yang kalian ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dan Bapak Wakil Presiden Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi, peristiwa proklamasi merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia, meskipun kita berbeda dan banyak suku bangsa, kita memproklamirkan diri di kancah internasional. Adik-adik, seperti biasanya, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu mendengarkan teks proklamasi oleh petugas. Baik adik-adik, marilah kita mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Berikut videonya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Adik-adik, sekarang Kak Rajib akan menjelaskan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Proklamasi bermula dari peristiwa dijatuhkannya bom oleh sekutu, yaitu tentara Amerika Serikat itu pada kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, yang disusul penjatuhan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, orang Indonesia mendengar berita kekalahan dari Jepang. Kemudian, para pejuang kemerdekaan Indonesia tidak menyia-nyiakan momentum ini untuk dapat memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Adik-adik, setelah pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang atas sekutu, pemuda Indonesia dan tokoh berjuang kemerdekaan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berada di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Adik-adik, ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua itu Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo. Adik-adik, konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pada saat yang sama, Soekarni mengusulkan
agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian teks tadi berhasil disusun, diketik oleh Sayuti Melik Anak-anak pada pagi harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 diadakan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara tersebut dimulai pukul 10 pagi. Pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Foto ini menggambarkan penderitaan rakyat yang terjadi pada zaman penjajahan. Di sini terlihat rakyat dipaksa untuk melakukan kerja yang keuntungannya untuk penjajah. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tetapi tidak diberi asupan gizi yang baik. Akhirnya mereka menderita kekurangan gizi. Mereka selalu disuruh bekerja dan bekerja. Jika kalian berada di zaman ini, sanggupkah kalian? Nah, jika tidak, dari sinilah kita belajar untuk mensyukuri nikmat indahnya merdeka. Makna proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi adik-adik, kita sebagai bangsa Indonesia jangan sekali-sekali melupakan sejarah Indonesia, karena ini adalah jati diri bangsa kita. Ingat istilah ini, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah!